Salam damai saudara, saya Pendeta Riani Suharja. Saudara, saya adalah pendeta tugas khusus Sinode Wilayah, GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah di Yogyakarta. Tapi sekarang saya ada di daerah Desa Plumbon, di daerah Tawamangu. Nah, saudara, seperti saudara lihat, saya berada di sebuah alam. Saya jadi ingat Mazmur 24, saudara, yang mengatakan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara, saya ini bukan orang yang suka spiritualitas alam sebetulnya. Lebih cenderung karena suami saya menyukai alam, maka saya ikut bersama dia atau memilihkan tempat-tempat yang menyenangkan untuk kita bersama bisa menikmati alam. Tapi dengan menghayati alam, lalu ada tour guide-nya, kami belajar bahwa memang banyak hal yang kami nggak tahu tentang alam. Misalnya, salah satunya ada di sebuah tempat yang bernama Atsiri. Itu adalah tempat di mana aromaterapi bisa dibuat dan membuat kita belajar banyak tentang aromaterapi. Jadi menurut pemiliknya, Atsiri itu adalah sebuah tempat di mana kita bisa belajar bagaimana mempelajari senyawa yang keluar dari sebuah tanaman sehingga menghasilkan bau, dan oil atau minyaknya itu bisa dinikmati oleh kita. Nah, saudara, di daerah itulah kita bersama menikmati bagaimana Tuhan menciptakan banyak tanaman untuk kita nikmati baunya. Sudah bisa bayangkan kalau kita menikmati bau yang menyenangkan, menenangkan, maka tenanglah jiwa kita. Salah satu yang membuat orang bisa tenang secara mental, bukan berarti menyembuhkan secara total, adalah dengan mencium wangian. Itu sebabnya Daud juga menggunakan itu di dalam kerajaan, di bait Allah, untuk membuat orang-orang merasakan tenang, damai melalui apa yang diciumnya. Saudara, penting sekali menjaga agar rumah kita tetap wangi atau harum dan bebas dari segala bau. Nanti ada tanaman-tanaman yang bisa membunuh bakteri di tempat tidur atau di kamar mandi dan sebagainya. Itu penting sebagai bagian dari kita memelihara ciptaan Tuhan. Sampai sejauh itu manfaat dari firman Tuhan yang kita baca, bahwa Tuhan bukan hanya pemilik, tapi Tuhan juga ingin agar kita mengolahnya bersama-sama. Sehingga akhirnya tanaman-tanaman ini bukan hanya sekedar ada, dibakar, dipotong, tapi juga kita siapkan untuk memberikan manfaat buat kehidupan dan kesehatan mental, emosi, serta spiritual kita. Bayangkan saudara, kalau kita bersaat teduh di sebuah ruang kosong, gelap dan bau, dibandingkan dengan sebuah ruangan yang tenang, damai, atau bahkan alam yang segar, yang harum, yang tercium bau tanah maupun tanaman lainnya, bahkan yang menghasilkan aroma-aroma, tentu kita akan merasakan pengalaman iman yang berbeda. Bukan berarti di dalam ruang kosong dan bau kita tidak bisa bersahabat dengan Tuhan. Tentu ada spiritualitas lain yang bisa kita nikmati, tapi setidaknya hari ini kita belajar bagaimana menikmati spiritualitas alam yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi untuk saudara yang punya anggota keluarga yang menyukai alam, rajin-rajinlah berlibur ke alam, murah meriah, tapi biarkan kita menikmati ciptaan Tuhan dan memaknainya. Bahkan kadang-kadang kita bisa memikirkan masalah kita dan bagaimana Tuhan menjawab kita melalui kita bersahabat dengan alam. Jadi saudara, yuk kita cari anggota keluarga kita itu spiritualitasnya apa, lalu temukan kalau ada di antara mereka yang memiliki spiritualitas alam, bergabunglah untuk mempelajari alam, bahkan menikmati alam sambil berelasi dengan Tuhan. Jadi spiritualitas alam itu bukan hanya menikmati alam, tapi memaknai perjalanan hidup kita di alam, atau memaknai perjalanan hidup kita dengan melihat tanda-tanda Tuhan, tanda-tanda kehadiran Tuhan di alam. Contoh, tadi saya memegang sebuah daun. Daun itu menghasilkan wangi yang sangat sedap. Lalu tour guide mengatakan bahwa apa ini?
Sampai akhirnya kita mengatakan, oh ini minyak kayu putih. Wow, semerbak itunya Tuhan memberikan dan menciptakan kayu putih yang kita pakai di botol yang sangat cantik dari alam. Berarti Tuhan juga bisa memulihkan kita dari alam. Jadi kita nggak hanya cuman ke dokter, betul bagus ke dokter, kita tidur di rumah itu bagus, tapi alam pun bisa memulihkan kita. Bukankah itu sebuah pemaknaan yang bisa kita teruskan ketika ada anggota keluarga kita yang juga punya spiritualitas alam. Jadi saudara, selamat menikmati alam dan melihat kekayaan anugerah Tuhan melalui alam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa alam yang Tuhan ciptakan ini adalah kekayaan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Itu sebabnya biarkan kami diperkaya oleh pengalaman iman melalui kami berjumpa dengan alam, menikmati alam, dan berbicara kepada Tuhan di alam yang Tuhan berikan ini. Berkati kami dan keluarga kami untuk bisa menikmatinya juga senantiasa dalam perjalanan hidup dan spiritualitas kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Tuhan berkati.